Tahukah kamu, dulu pendidikan di Indonesia tidak bisa diakses oleh semua orang. Pada masa penjajahan Belanda, sekolah hanya untuk kalangan tertentu saja. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana sistem pendidikan dijalankan pada masa kolonial Belanda. Sekarang kita masuk ke bagian penting, jenis-jenis pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pertama, ada sekolah khusus untuk anak-anak Eropa. Sekolah ini mendapatkan fasilitas terbaik dan guru-gurunya didatangkan langsung dari Belanda. Contohnya ada ELS, yaitu sekolah yang setara dengan sekolah dasar, dan HBS dan AMS yang setara dengan sekolah SMP atau SMA. Yang kedua yaitu sekolah untuk keluarga bangsawan atau pejabat pribumi. Mereka mendapatkan kesempatan sekolah juga, tapi tingkatnya lebih rendah dibandingkan Eropa. Sekolah ini diberi nama HIS, sekolah yang setara seperti sekolah dasar, dan MULO untuk sekolah yang setara seperti sekolah SMP. Dan ada juga Stovia, yaitu sekolah kedokteran di Batavia, tempat belajarnya Dr. Sutomo. Dan Osvia, sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi. Yang ketiga, yaitu sekolah untuk rakyat biasa. Namun, nasibnya jauh berbeda. Mereka hanya bisa bersekolah di Volkschool atau sekolah rakyat. Lama belajarnya cuma 2-3 tahun saja. Mata pelajarannya juga sederhana, hanya membaca, menulis, berhitung, dan sedikit pelajaran agama. Tujuan sekolah ini bukan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi supaya mereka bisa bekerja kasar dan membantu kepentingan Belanda. Jadi bisa dibilang pendidikan rakyat saat itu hanya sekedar formalitas, bukan untuk kemajuan bangsa. Pada tahun 1901, Belanda memperkenalkan politik etis atau politik balas budi sebagai tanggapan atas penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Salah satu program utamanya adalah edukasi, yaitu memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi untuk mengenyam pendidikan. Namun, pelaksanaannya tetap terbatas. Hanya sedikit anak pribumi yang bisa sekolah karena biaya tinggi, materi pelajaran masih berorientasi pada budaya dan kepentingan Belanda, pendidikan tetap dibedakan antara Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Walau diskriminatif, sistem pendidikan kolonial justru menumbuhkan benih kesadaran nasional. Dari sekolah-sekolah Belanda, lahir tokoh-tokoh cerdas dan kritis yang kemudian menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan. Beberapa tokoh penting hasil pendidikan kolonial yaitu Dr. Sutomo, lulusan Stovia yang berperan sebagai pendiri Budi Utomo tahun 1908. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa tahun 1922 yang memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan. Pendidikan pada masa kolonial Belanda merupakan sistem yang tidak adil dan penuh perbedaan sosial. Namun, pendidikan tersebut juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pribumi bahwa bangsa Indonesia mampu berpikir, belajar, dan memimpin. Dari sinilah muncul semangat nasionalisme yang akhirnya menghantarkan Indonesia pada kemerdekaan tahun 1945. Dengan kata lain, pendidikan yang dulu menjadi alat penjajahan, akhirnya menjadi alat perjuangan dan pembebasan bangsa.